Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki dengan NIM 3411221064. Saya dari kelompok 5 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program antrian bank. Program tersebut adalah implementasi sederhana dari sistem antrian bank yang menggunakan bahasa C. Dalam program tersebut menggunakan struktur data QQ untuk menyimpan dan mengelola data antrian tersebut. Nah, langsung saja kita ke programnya. Di sini ada antrian.h atau sebuah header. Nah, program ini diawali dengan sebuah tipe bentukan. Tipe bentukan yang pertama yaitu tipe bentukan node, di mana tipe bentukan node tersebut digunakan untuk merepresentasikan setiap elemen dalam QQ. Jadi isi dari tipe bentukan node tersebut yaitu ada ID pelanggan dengan tipe data char atau karakter. Kedua ada info urusan di sini. Keduanya di sini menggunakan array ya. Yang ID pelanggan array-nya 10, info urusan array-nya 20. Lalu ada sebuah tipe struct node yaitu pointer next. Lalu tipe bentukan kedua yaitu QQ, di mana tipe bentukan ini digunakan untuk merepresentasikan antrian itu sendiri. Nah, struktur ini memiliki sebuah tipe data juga, yaitu yang pertama ada pointer node dengan front, lalu ada rear dengan tipe bentukan pointer node juga, lalu ada count yaitu dengan tipe data integer. Lalu ada tipe bentukan yang ketiga untuk struktur untuk teller. Nah, tipe bentukan tersebut digunakan untuk merepresentasikan petugas teller dalam bank. Nah, di dalam tipe bentukan tersebut terdapat sebuah tipe data juga. Yang pertama ada sedang melayani, di sini tipe datanya boolean. Lalu ada waktu pelayanan dengan tipe data integer. Lalu ada ID pelanggan yang berisi array 10 dengan tipe data karakter. Lalu ada info urusan dengan isi array 20 dengan data karakter juga. Dan ada QQ dengan tipe data bentukan QQ. Lalu yang keempat ada tipe bentukan untuk CS atau customer service. Nah, tipe data tersebut hampir mirip dengan struktur teller, tetapi tipe data tersebut digunakan untuk merepresentasikan petugas customer service dalam bank tersebut. Nah, di dalam tipe data bentukannya terdapat sebuah tipe data juga. Yang pertama di situ ada sedang melayani juga dengan tipe data boolean. Lalu ada waktu pelayanan dengan tipe data integer, ID pelanggan dan info urusan yang sama-sama memiliki array dengan tipe data yang sama juga yaitu karakter. Lalu ada QQ dengan tipe data bentukan QQ. Nah, yang terakhir tipe bentukan yang kelima yaitu ada tipe bentukan untuk struktur antrian bank. Nah, tipe bentukan tersebut digunakan untuk atau sebuah struktur utama dalam program ini yang untuk merepresentasikan sistem antrian bank secara keseluruhan. Jadi struktur ini juga sama memiliki array dengan tipe bentukan teller, lalu array juga service CS dengan tipe bentukan customer service. Nah, lalu lanjut aja ke
ke body dari program antrian bank ini. Yang pertama ada prosedur create QQ. Nah, prosedur tersebut ini digunakan untuk menginisialisasi QQ. Nah, di dalam prosedur tersebut memiliki parameter pointer QQ dan QQ. Yang kedua ada sebuah fungsi boolean. Nah, fungsi boolean ini digunakan untuk mengecek apakah QQ kosong atau isi. Jika QQ kosong maka akan mengembalikan true, atau isi jika QQ isi akan mengembalikan nilai false. Di dalam boolean isQempty ini terdapat sebuah parameter pointer QQ dan juga QQ. Lalu selanjutnya ada prosedur addQQ. Nah, addQQ ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam QQ. Di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah parameter parameter pointer QQ, lalu ada QQ, ada pointer const char, lalu ada ID pelanggan, parameter ID pelanggan, lalu ada pointer const char, lalu ada parameter info urusan. Lalu selanjutnya ada prosedur delq, di mana prosedur tersebut digunakan untuk menghapus elemen dari QQ. Di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah parameter pointer QQ dan QQ juga. Nah, selanjutnya ada prosedur add first, yaitu digunakan untuk mendapatkan elemen pertama dari QQ. Di dalam prosedur tersebut terdapat pointer parameter QQ, ada pointer char, lalu ada ID pelanggan, parameter char dengan tipe bentukan ID pelanggan dengan tipe bentukan parameter char, lalu ada info urusan dengan tipe bentukan pointer char. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur tambah ke antrian. Prosedur ini digunakan untuk menambahkan pelanggan ke dalam antrian. Nah, di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah parameter bank antrian dengan tipe bentukan pointer bank antrian juga. Lalu ada ID pelanggan dengan tipe bentukan parameter pointer const char. Lalu ada info urusan dengan tipe bentukan pointer const char juga. Lalu ada jenis layanan dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya prosedur kurangi waktu. Nah, prosedur kurangi waktu ini digunakan untuk mengurangi waktu pelayanan. Di dalam prosedur ini terdapat sebuah parameter teller dengan tipe bentukan pointer teller juga. Lalu selanjutnya ada prosedur layani pelanggan teller. Nah, prosedur ini digunakan untuk melayani pelanggan pada teller. Di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah parameter bank antrian dengan tipe data bentukan pointer bank antrian. Lalu selanjutnya ada yang mana barusan teh? Lalu selanjutnya ada prosedur kurangi waktu pelayanan. Nah, kalau yang ini mah digunakan untuk mengurangi waktu pelayanan pada consumer service. Di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah parameter CS dengan tipe bentukan pointer customer service. Lalu selanjutnya ada prosedur layani pelanggan. Nah, ini juga sama, pelayanan pelanggan ini untuk customer service. Fungsinya untuk melayani pelanggan di consumer service. Nah, gitu. Di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah parameter bank antrian dengan tipe bentukan pointer bank antrian. Nah,
Lalu yang terakhir di sini ada prosedur print antrian, print info antrian. Nah, prosedur tersebut yaitu untuk menampilkan antrian tersebut. Di sini di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah terdapat sebuah parameter bank antrian dengan tipe bentukan pointer bank antrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Difama Dekauludin dengan NIM 3411221043. Di sini saya akan menjelaskan file antrianbank.c, yaitu adalah implementasi dari header dalam ADT antrian bank. Pertama ada void create a query, menginisiasi bahwa query tersebut dimulai dengan angka 0, dimulai dari 0. Berikutnya ada boolean is query empty, yaitu mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Selanjutnya ada add query untuk menambahkan antrian. Selanjutnya ada del query untuk menghapus antrian. Selanjutnya ada add first query untuk menambahkan antrian pada pertama. Selanjutnya ada tambah ke antrian, yaitu untuk menambahkan antrian lagi. Selanjutnya ada kurangi waktu pelayanan teller, yaitu untuk mengurangi waktu pada ketika pelanggan berada di teller ataupun CS. Selanjutnya ada layanan pelanggan teller, itu jadi karena ini ada dua antrian atau dua query. Yang ini untuk melayani pelanggan pada teller. Yang selanjutnya ada layanan pelanggan pada CS, yang ini antrian kedua untuk layanan pada customer service. Selanjutnya ada print info antrian untuk mengeprint bahwa info antrian tersebut. Ada antrian teller dan antrian customer service. Selanjutnya ada konsultasi urusan teller di sini untuk dan konsultasi CS untuk menggenerate bahwa dirandomkan dua-duanya, jadi tidak urusan pelanggan itu dirandomkan, akan dipilih dari sini. Ada generate ID pelanggan untuk menggenerate ID pelanggan secara otomatis. Selanjutnya ada select urusan untuk memilih urusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Revanda Gastir Wijaya dengan NIM 3411221047. Di sini saya akan menjelaskan tentang main driver antrian bank. Nah, yang pertama itu yang pertama itu ada INT main, lalu di sini terdapat deklarasi bank antrian yang bernama my antrian. Lalu di sini ada looping for untuk membuat QQ atau menginisiasi QQ pada antrian teller. Lalu di sini ada looping for untuk menginisiasi antrian customer service. Lalu di sini terdapat deklarasi teller count, lalu ada customer service count. Lalu di sini terdapat printf untuk menampilkan masukan jumlah pelanggan antri teller. Nah, di sini terdapat scanf and teller count untuk memasukkan jumlah antrian yang akan dimasukkan ke dalam yang dimasukkan ke dalam QQ teller. Lalu di sini terdapat printf untuk menampilkan masukan jumlah pelanggan yang antri di customer service. Lalu ada scanf di sini and customer service count di sini untuk memasukkan jumlah pelanggan yang antri pada customer service. Lalu di sini terdapat looping untuk membuat ID dan info urusan pada pelanggan pada pelanggan teller. Lalu di sini terdapat looping for untuk memasukkan ID dan info urusan yang terdapat pada
antrian customer service. Lalu di sini ada deklarasi option yang bertipe data integer. Di sini terdapat printf untuk menampilkan bank antrian. Lalu di sini terdapat 6 opsi pilihan. Yang pertama itu adalah tambahkan pelanggan ke antrian ke teller, tambah pelanggan antrian ke customer service. Ketiga itu layani pelanggan pada teller. Yang keempat layani pelanggan pada customer service. Yang kelima tampilkan antrian. Yang keenam itu keluar. Nah, di sini terdapat scanf untuk memasukkan opsi-opsi yang akan dipilih nantinya. Nah, di dalam opsi ini dan di sini terdapat switch option. Nah, di dalam opsi ini terdapat opsi-opsi. Nah, di sini yang pertama itu ada case 1. Nah, di case 1 ini digunakan untuk memasukkan jumlah pelanggan yang antri di teller. Yang terdapat perulangan untuk memasukkan ID dan info urusan kepada QQ teller. Nah, lalu jika sudah berhasil, di sini terdapat printf untuk menampilkan pelanggan berhasil ditambahkan ke antrian teller. Lalu terdapat case 2 atau opsi 2. Nah, di opsi 2 ini sama seperti opsi 1, tetapi terdapat perbedaan, yaitu pada di sini untuk memasukkan jumlah pelanggan di customer service. Sedangkan yang di atas ini di sini untuk memasukkan jumlah pelanggan dari yang antri dari teller. Lalu di sini ada case 3 atau opsi 3. Di sini terdapat layani pelanggan teller dengan parameter my antrian. Nah, di sini digunakan untuk melayani antrian dari pelanggan 1 sampai pelanggan 4 yang dilayani oleh 4 teller. Lalu di sini terdapat case 4. Nah, di sini pada case 4 ini terdapat layani pelanggan layanan pelanggan customer service dengan parameter my antrian. Nah, di sini terdapat prosedur atau fungsi yang digunakan untuk melayani antrian dari customer service dengan jumlah 2 customer service. Lalu di sini terdapat opsi 5. Nah, opsi 5 ini digunakan untuk menampilkan info antrian dari customer service dan teller. Lalu ada opsi 6. Di sini opsi 6 ini untuk menghentikan atau menyelesaikan program dari antrian bank. Nah, jika masukan tidak valid, nah di sini akan terdapat printf untuk menampilkan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Lalu selanjutnya akan ada demonstrasi dari teman saya. Sekian. Beres sih jam 11 sampai. Mendemokan nanti sih. Mendemonstrasikan. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan output dari program ini. Kita langsung aja. Nah, jadi di sini si program meminta kita untuk memasukkan pelanggan ke antrian teller. Misalnya kita masukkan pelanggan 8. Lalu di sini meminta juga untuk memasukkan pelanggan ke dalam antrian customer service. Misalnya kita tambahkan 6 pelanggan. Nah, setelah itu maka akan terdapat sebuah menu atau pilihan. Misalnya kita yang pertama akan menampilkan si antrian tersebut, kita pilih menu nomor 5. Nah, jadi di sini pelanggan dengan ID 111 yaitu sedang
mengantri di teller 1. Pelanggan dengan ID 112 sedang mengantri di teller 2. Dan pelanggan dengan ID 113 sedang mengantri di teller nomor 3. Dan pelanggan dengan ID 114 sedang mengantri di teller 4. Begitupun yang ini sedang mengantri juga pada teller tersebut. Begitupun juga di customer service ini, pelanggan dengan ID 101 sedang mengantri di customer service 1. Pelanggan dengan ID 102 sedang mengantri juga di customer service 2. Begitupun yang ke pelanggan dengan ID 103 sedang mengantri di service 1. 105 sedang mengantri di service 1 juga. 104 sedang mengantri di service 2. 106 sedang mengantri di service nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan melayani si pelanggan tersebut. Misalnya yang pertama kita layani pelanggan yang mengantri di teller. Kita pilih menu nomor 3. Nah, di sini teller 1 sedang melayani pelanggan. Lalu karena teller 1 sudah melayani pelanggan, otomatis jumlah antriannya kosong atau yang belum ada yang mengantri lagi. Begitupun kita akan melayani juga pada customer service. Kita pilih nomor 4. Nah, di sini customer service juga, customer service 1 sedang melayani pelanggan, dan kalau customer service 2 setelah selesai melayani pelanggan. Lalu kita akan tampilkan lagi nomor 5 lagi. Nah, jadi di sini teller 1 sudah selesai, yaitu dengan sedang melayani gitu kan. Tadi yang pelanggan dengan ID 11 kan udah dilayani. Nah, sekarang si teller 1 ini sedang melayani dengan pelanggan dengan ID 1105 dengan keperluan store tunai, tarik tunai, dan lain-lain. Begitupun juga dengan customer service-nya. Di sini customer service ini dengan ID 013 sedang mengantri dikarenakan yang tadi kan yang di service 1 tadi ID-nya 101. Nah, yang itu sudah beres. Jadi sekarang yang antriannya yaitu yang 103 dengan keperluan blokir kartu. Nah, di sini juga ada program tambahkan pelanggan ke antrian atau tambah pelanggan ke antrian, yaitu kalau program ini yang udah dijalankan tadi yang paling awal. Jadi, nah yang ini yang masukkan jumlah pelanggan ke antrian teller. Jadi gak bedanya lah sama menu 1 sama 2. Lalu ada pilihan yang terakhir yaitu pilihan 6 untuk keluar. Nah, jadi program ini selesai.